Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Mamang Udin. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan semoga kalian semua senantiasa dilimpahkan segala rezeki serta dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membawakan, ya ini bisa dibilang tragedi ya. Tragedi-tragedi yang terjadi pada tahun 1998. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pada tahun 1998 itu saat itu Indonesia mengalami krisis ya, krisis ekonomi, di mana pada saat itu Indonesia mengalami masa sulit ya, di mana kerusuhan, penjarahan dan segala bentuk kekerasan itu sedang marak-maraknya terjadi pada tahun-tahun tersebut. Dan Indonesia juga pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi, kemelut politik dan hilangnya kepercayaan masyarakat Indonesia kepada para pemerintah pada saat itu, sehingga menyebabkan unjuk rasa yang ada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, serta tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menjadi pemantik dari tragedi kerusuhan tahun 1998. Nah, dari segala kericuhan yang terjadi pada tahun 1998, ada satu tragedi yang ini bisa dibilang yang menjadi pusat perhatian pada saat itu, yaitu tragedi terbakarnya Malklender yang terjadi pada tahun 1998. Tapi sebelum masuk ke kasus Malklender ini, alangkah baiknya kita melakukan penelitian dulu atau menceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada tahun 1998. Kenapa kericuhan ini bisa terjadi dan apa penyebabnya? Ya, tonton video ini sampai habis. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kericuhan yang terjadi pada tahun 1998 ini merupakan salah satu kericuhan yang terbesar yang ada di Indonesia, di mana saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, kemelut politik, serta hilangnya kepercayaan masyarakat Indonesia kepada para pemerintahan pada saat itu, sehingga menyebabkan rangkaian proses unjuk rasa di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, serta tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menjadi pemantik kericuhan 1998. Jadi, peristiwa kerusuhan Mei 1998 menjadi bagian dari catatan kelam yang ada di Indonesia, di mana ratusan orang menjadi korban serta kerugian material yang dipercaya mencapai hingga triliunan rupiah. Ini akibat huru-hara ya. Krisis keuangan kemudian meluas menjadi krisis ekonomi hingga memicu rangkaian unjuk rasa di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Tewasnya 4 mahasiswa Trisakti pada saat itu menambah panas emosi masyarakat yang pada saat itu sudah terbebani dengan kenaikan harga dan kebutuhan pokok. Ya, emang pada saat-saat itu saya juga dengar dari kakek dan buyut-buyut saya bahwasanya pada tahun 1998 terjadi inflasi ya, di mana harga pakan dan harga pokok makanan itu menjadi sangat mahal, sehingga masyarakat pada saat itu sudah mulai geram. Kerusuhan yang awalnya terjadi di Jakarta Barat meluas hingga ke kawasan Bogor, Tangerang, Bekasi, bahkan memasuki sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, termasuk di Yogyakarta, Solo, Padang, dan Palembang, serta di berbagai tempat lainnya yang ada di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat pada saat itu mendesak untuk segera melakukan reformasi menyeluruh yang ada di Indonesia. Kuatnya desakan dari masyarakat mendorong Presiden Soeharto mundur dan akhirnya digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Nah, dari banyaknya kerusuhan yang terjadi di Indonesia ini, rasanya Mei 1998 ini merupakan salah satu peristiwa kericuhan yang paling besar, di mana saking besarnya peristiwa ini masih dikenal dengan sebutan Teror Mei tahun 1998. Mana sampai sekarang pada bulan tersebut 3 kota besar di Indonesia itu jatuh dalam masa paling terpuruk mereka, di mana banyak bangunan-bangunan yang terbakar, jalanan ditutup, serta tindak kriminalitas yang meningkat secara tajam. Kerusuhan yang dipicu akibat meninggalnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti akhirnya melebar menjadi konflik pada saat itu. Ras di mana rakyat Tionghoa yang tinggal di Indonesia pada saat itu sudah mulai terancam nyawanya. Korban pun banyak berjatuhan, termasuk para pengunjung dan penjual di Malklender yang terbakar sampai usang. Yang ini rumornya ya, rumor yang beredar, di mana tragedi Malklender merupakan tingkah oknum-oknum tertentu yang sengaja mengunci semua orang yang ada di dalam Malklender hingga hangus terbakar. Karena kerusakannya yang sangat parah, pemerintah Indonesia bahkan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk membangun kembali tempat ini seperti sedia kala. Sayangnya, bangunannya yang sudah terlihat modern pun masih tidak lepas dari cerita-cerita horor yang bikin ya bulu kuduk merinding. Dan berikut adalah cerita-cerita horor dari Malklender. Kisah yang pertama adalah kisah hantu berwajah melepuh, di mana disebut-sebut bahwasanya tempat ini menjadi tempat TKP pembunuhan massal. Mual Tersori ini bahkan dikabarkan sering menunjukkan penghuni aslinya. Salah satu wujud penampakan horor paling mengerikan adalah wujud dari korban-korban kebakaran yang terjadi pada tahun 1998. Ya, jadi banyak ya yang sering melihat penampakan-penampakan seperti itu, melihat penampakan orang dengan wajah yang sudah melepuh. Dikabarkan bahwasanya penampakan-penampakan tersebut
merupakan korban-korban dari kericuhan di tahun 1998. Dan dari penampakan-penampakan tersebut sering ditemui di elevator serta di kamar mandi mall. Dan banyak dari mereka yang sudah menyaksikan keberadaan makhluk gaib tersebut. Mereka menyatakan bahwa tidak hanya di malam hari, penampakan hantu dengan wajah melepuh tersebut juga sering terlihat pada siang hari. Wajah-wajah dari para korban terlihat melepuh. Mereka terlihat mengerang kesakitan. Sembari berjalan pincang, mereka mendekati tembok mall, kemudian menghilang. Kesaksian kembalinya para arwah dari korban teror Mei 1998 pun tidak cuma terjadi di dalam mall. Banyak dari keluarga yang kehilangan kerabatnya. Mereka sering melihat anggota keluarga mereka yang meninggal pada tahun 1958 kembali ke rumah dengan wujud yang sudah hancur. Oke, ini adalah kisah kedua. Kisah kedua ini ya mungkin bisa dibilang antara benar atau tidak ya, karena emang cukup aneh. Tapi percaya atau enggak, cerita kedua ini adalah uang yang berubah menjadi daun. Cerita aneh dari Mal Kalender ini adalah berubahnya uang yang menjadi daun, dimana uang sudah dipakai, dimana uang yang dibayar oleh pembeli kepada penjual saat sedang bertransaksi memang terlihat seperti uang pada umumnya. Namun setelah mereka pulang dan mereka ingin menghitung lagi jumlah uangnya, tiba-tiba uang yang tadi digunakan untuk melakukan transaksi, banyak dari mereka yang mendapati bahwasanya uang tersebut berubah menjadi daun. Ya kalau ini sih bisa dibilang ngerugiin penjualnya ya, kasihan ya. Kisah ketiga kali ini adalah sering terdengarnya suara tangisan. Cerita yang beredar di kalangan masyarakat Jakarta pada saat itu. Mereka sering mendengar suara tangisan yang dimana datang dari area basement mall. Tangisan itu juga sering terdengar sampai lantai 3. Salah satu lokasi yang dianggap berhantu di Mal Kalender adalah lantai dasar. Namun kendati disebut angker ya, masih ada aja orang-orang yang penasaran gitu dan ingin mencari kebenaran tentang sosok hantu yang ada di sana. Dan hal itulah yang dilakukan oleh dua orang mahasiswa. Jadi ada dua orang mahasiswa di salah satu universitas perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Jadi mahasiswa ini penasaran kan, mereka akhirnya memberanikan diri memburu sosok hantu yang ada di lantai dasar mall itu. Akhirnya mereka ya udah menuju ke lantai dasar mall. Mereka memulai aksi pada pukul 11 malam. Saat seluruh pekerja mall sudah pulang, ya mungkin bagian dari kalian bertanya, kok bisa bang mereka jam segitu bisa masuk ke mall? Ya mungkin ini kejadiannya pada zaman dulu ya, mungkin pengamanannya belum seketat sekarang. Karena udah mereka berdua itu kan menunggukan di basement mall. Dua pemuda itu memutuskan untuk menunggu di salah satu telepon umum. 3 jam menanti mereka mulai bosan, namun kejadian angker justru terjadi pada saat mereka hendak pulang, dimana pada saat itu jam menunjukkan pukul 1 pagi. Kejadian angker itu dimulai dengan bau-bau seperti daging yang terbakar. Akhirnya mereka nyium bau-bau yang gak enak. Mereka dilanda ketakutan. Tiba-tiba lampu lorong pun langsung mati. Jadi lampu lorongnya langsung mati. Dan secara tiba-tiba dalam kegelapan itu, bau misterius itu semakin kuat dan semakin pekat. Dan tiba-tiba dalam kegelapan ini mereka melihat sosok pria yang berdiri dengan wajah hancur dan tubuh yang hangus terbakar. Ya, kisah dua pemuda ini terjadi pada, kalau nggak salah saya pernah dengar ceritanya pada tahun 2008 ya. Jadi emang udah cukup lama. Dimana mereka berdua penasaran gitu ya mungkin ya. Akhirnya mereka menuju ke basement mall untuk mencari tahu bahwasanya benar nggak sih ada sosok penampakan yang kerap muncul di Mal Kalender. Akhirnya mereka melakukan eksperimen dimana jam 11 ini mereka jam 11 malam mereka udah nunggu di basement mall. 1 jam menunggu nggak terjadi apa-apa, 2 jam menunggu juga nggak terjadi apa-apa, dan di jam ketiga yakni mereka udah nunggu 3 jam. Mereka ini kayaknya udah pasrah ya, udah mau pulang, eksperimennya nggak menghasilkan apa-apa. Tiba-tiba di jam 1 mereka mencium bau yang udah mulai pekat ya, bau-bau kayak daging terbakar. Tiba-tiba lampu lorong mall tuh langsung tiba-tiba mati. Dan akhirnya mereka melihat sosok dari kejauhan itu kayaknya ada orang, dan ya bener aja, mereka melihat sosok dengan wajah yang hangus terbakar. Ini jujur cukup creepy ya. Oke, kita masuk ke kisah terakhir. Ya, ini kisah hantu SPG Mal Kalender. Kisah ini dialami oleh seorang ayah dan anaknya. Jadi ayahnya ini berasal dari Magelang ya, dari luar Jakarta. Jadi mungkin belum terlalu tahu daerah-daerah Jakarta. Nah, jadi ceritanya kedua orang ini hendak menuju kontrakannya yang berada di kawasan perumahan Kalender, dan kejadian ini terjadi pada tahun 2000. Jadi kedua orang ini tiba di terminal Pulau Gadung pada pukul 2 pagi. Suasana Jakarta pada tahun-tahun itu memang belum ramai ya, belum seperti sekarang yang udah lalu lalang kendaraan. Akhirnya mereka berdua naik metro mini dan turun di kawasan Kebon Singkong. Perjalanan mereka dilanjutkan
dengan menyeberangi rel kereta sampai menuju jalan utama di Jatinegara. Lama berjalan, mereka memutuskan duduk di halte. Akhirnya mereka menanti angkot menuju Kampung Sumur. Karena emang bukan orang asli Jakarta, mereka berdua menunggu di halte yang tepat berada di depan Mall Klender. Lalu saat mereka duduk ini, tiba-tiba muncul seorang SPG wanita dari arah Mall Klender. SPG itu duduk begitu aja gitu di sampingnya. Tapi mereka ini ngeliat kayak aneh ya kok. Karena ya SPG ini biasanya kan kalau kita lihat SPG itu rapi, wanitanya cantik gitu kan. Kalau ini mereka ngelihat SPG ini seperti orang yang ya habis terbakar. Akhirnya mereka kayak ngerasa gak enakan dan juga tercium bau-bau yang ya sedikit busuk. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari tempat duduk halte itu karena penasaran. Seanak melihat sosok SPG yang ada di halte dan betapa terkejut saat seanak menengok ke belakang. Yang ada di halte tersebut bukan SPG, melainkan sosok manusia yang setengah tubuhnya hangus terbakar. Ya itulah beberapa kisah tragedi yang terjadi di Mall Klender yang seperti kita tahu ya, tragedi pada tahun 1998 ini merupakan salah satu tragedi terbesar yang ada di Indonesia, di mana banyak peristiwa-peristiwa penjarahan, kekerasan, bahkan pemerkosaan yang terjadi di mana-mana, sehingga mungkin tragedi Mall Klender ini, terbakarnya Mall Klender ini bisa dibilang memang ada unsur kesengajaannya. Cuma memang banyak rumor-rumor yang tersebar yang ada di masyarakat, di mana emang para korban-korban yang berada di mall ini terkunci, atau bisa dibilang mereka sengaja dikunci dari luar agar mereka yang ada berada di dalam ini hangus terbakar. Ya sangat miris ya bisa dibilang. Dan akhirnya korban-korban kebakaran Mall Klender ini bergentayangan dan mengganggu masyarakat-masyarakat yang tinggal di zaman-zaman sekarang. Menurut kalian bagaimana kisahnya? Kalau bisa bilang cukup miris ya, kasihan ya kisahnya ini. Ya mungkin cukup sekian aja pada kisah kali ini. Jika kalian punya kisah-kisah seru atau cerita-cerita menarik, kalian mungkin bisa komen di bawah. Kalau menarik bisa saya bawakan ya. Ya mungkin cukup sekian aja video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like, komen, dan juga jangan lupa subscribe agar saya bisa semangat lagi dan rajin lagi buat kontennya. Dan agar saya juga bisa tembus 1000 subscriber ya teman-teman. Ya mohon dukungannya teman-teman ya. Ya mungkin cukup sekian aja video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.